Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di serial video tutorial tentang pemrograman mobile game. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan memfokuskan pada topik tentang accelerometer input dalam pengembangan aplikasi game berbasis mobile yang dikembangkan menggunakan tools Unity 3D. Nah, selain kita akan mempelajari topik-topik yang mendasari atau teori-teori yang mendasari tentang accelerometer, kita juga akan mempraktikkannya dalam sebuah kasus sederhana seperti ini. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang nantinya akan menggerakkan objek yang menyerupai pesawat ini menggunakan accelerometer dalam Unity 3D. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa accelerometer adalah sebuah proses menggerakkan objek ya, yang menggunakan input berupa pergerakan dari device Android. Maksudnya gini, pada pertemuan lalu kita sudah belajar bagaimana cara mendeteksi touch ya, jadi penanganan input menggunakan touch. Nah sekarang accelerometer adalah sebuah penanganan input juga, tetapi bukan menggunakan touch, tetapi melainkan menggunakan pergerakan dari device-nya. Jadi kalau device Android-nya kita rotasikan, maka objeknya akan bergerak juga. Ya, jadi sama sekali tidak menggunakan touch. Jadi dia akan mendeteksi dari pergerakan device-nya. Kalau device Android-nya atau handphone Android kita miringkan, kita rotasikan, maka akan berpengaruh pada objek yang ada di dalamnya. Sebagai contoh ini saya jalankan. Nah ini kita akan mempelajari pergerakan dari sebuah objek menggunakan accelerometer, yaitu maju mundur seperti ini. Ketika handphone saya gerakan, saya rotasikan ke depan, dia akan maju. Ketika saya rotasikan ke belakang, dia akan mundur. Sedangkan ketika saya rotasikan miring, dia akan seperti itu, bermanuver bergerak kanan dan kiri. Ya. Nah itu akan kita pelajari. Oke, langsung saja kita kembali ke slide-nya. Ya, kita akan membicarakan sedikit tentang apa itu accelerometer dan apa teori-teori yang mendasari. Nah, accelerometer input adalah sebuah penanganan aksi input pada Android device yang dengan cara menggerakkan device-nya, ya, yaitu dengan merotasi secara fisik dari device Android. Jadi memang fisik dari handphonenya itu yang kita gerakkan dan akan berdampak kepada objek yang ada di dalamnya ikut bergerak juga. Nah, tentu ini tidak secara otomatis akan bergerak, kita harus melakukan pengaturan pada script nanti. Nah, pada Unity 3D, implementasi accelerometer dilakukan dengan cara menggunakan perintah input.acceleration. Kita akan bermain dengan ini. Cara mendapatkan input pergerakan dari device, kita harus menggunakan atau metode bernama acceleration, input.acceleration. Kita tahu bahwa input adalah sebuah kelas penanganan input, dan yang kita gunakan adalah metode acceleration. Nah, input.acceleration memiliki 3 atribut, yaitu X, Y, Z. Ya, jadi pendeteksian input berdasarkan sumbu apa yang kita ingin dapatkan, berarti tergantung dari pengaturan atribut mana yang kita gunakan. Jika kita gunakan input.acceleration.x, maka yang coba ingin kita dapatkan adalah pergerakan di sumbu X-nya. Atau, iya, sedangkan jika .y, input.acceleration.y, itu menandakan bahwa yang kita ingin coba deteksi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada sumbu Y, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Ya. Lalu, bagaimana kita bisa menggerakkan objek menggunakan
Input.Acceleration. Nah, kita akan berkolaborasi dengan sebuah metode atau mengkombinasikannya Input.Acceleration itu dengan sebuah metode bernama Transform.Translate yang sebagaimana telah kita pelajari pada mata kuliah pemrograman game 1 ya ini. Jadi Transform.Translate adalah sebuah metode yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan objek. Lalu untuk merotasi objek dapat dilakukan dengan mengkombinasikan akselerometer dengan metode Transform.Rotate. Ya. Ini juga sudah kita pelajari di pemrograman game 1 bahwa kita akan gunakan sebuah metode bernama Transform.Rotate untuk merotasi objek. Oke, kita langsung saja ke itu basic ya, fundamental dari teori pemanfaatan Input.Acceleration. Nah, kita akan mulai melakukan praktikum membuat aplikasi seperti ini. Kita akan membuat sebuah project baru, new project. Lalu kita namakan di sini adalah acceleration atau accelerometer, bebas saja. Lalu kita akan targetkan, kita simpan di mana? Saya akan simpan di sebuah folder bernama video. Input. Ini akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk Unity meload semua library atau package yang dia butuhkan dalam project kita nanti. Oke, nah seperti biasa, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengatur build setting ya. Di sini build setting, lalu kita pilih switch ke Android platform. Karena secara default project yang kita buat adalah pada platform PC ya. Kita akan ubah ke platform Android, switch platform, lalu kita close. Setelah itu kita pilih project setting editor untuk mendeteksi HP Android kita ya. Pilih any Android device pada parameter device pada pengaturan Unity Remote sini. Oke. Nah, setelah itu kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah Unity Remote yang ada di handphone kita sudah terhubung dengan Unity 3D atau belum dengan cara menjalankan menggunakan tombol play ini. Nah, jika tampilan yang sama bisa kita lihat melalui handphone kita, berarti kita bisa pastikan bahwa Unity Remote sudah terhubung dengan Unity 3D. Nah, ini saya sudah bisa melihat handphone tampilan yang sama melalui handphone saya. Nah, jika teman-teman belum bisa mendapatkan tampilan yang sama pada handphonenya ketika tombol play ini diklik, maka perlu dilakukan pengaturan ulang dengan cara meng-close dulu Unity 3D-nya dan lalu meng-close juga Unity Remote-nya, lalu kita meng-unplug terlebih dahulu kabel USB kabel ya. Lalu kita lakukan urutannya dari awal, yaitu koneksikan terlebih dahulu kabel USB ke laptop kita dan handphone kita, lalu jalankan aplikasi Unity Remote. Baru setelah itu yang terakhir adalah membuka aplikasi Unity 3D. Jadi saya sering mendapatkan ketika Unity 3D sudah dalam keadaan running seperti ini, lalu saya baru memasangkan USB kabel dan baru menjalankan Unity Remote, itu tidak terdeteksi, tidak terjadi koneksi, sehingga urutan-urutannya mungkin berpengaruh. Jadi agar kita bisa mendapatkan tampilan atau koneksi kita berhasil ya antara Unity Remote dan Unity 3D, urutan-urutan langkah-langkah tadi harus kita perhatikan dengan baik, yaitu USB kabelnya dulu yang kita koneksikan, lalu aplikasi Unity Remote-nya kita jalankan, barulah yang terakhir kali adalah Unity 3D-nya yang kita jalankan. Oke, nah sekarang
Saya akan mempersiapkan di sini folder-folder yang dibutuhkan seperti biasa agar proyek kita lebih terorganisir dengan baik. Kita akan tambahkan sebuah folder bernama scenes. Lalu saya juga akan tambahkan sebuah folder bernama scripts. Ya. Lalu kita akan simpan terlebih dahulu aplikasi atau scene kita ke dalam folder bernama scenes ini, bernama scene 01. Lalu kita tambahkan sebuah script dalam folder script tentunya bernama input. Oke. Lalu kita akan tambahkan sebuah game object cube saja, ya. Nah, seperti ini, ya. Lalu akan kita attach script yang kita buat tadi ke dalam game object cube tersebut. Ya. Nah, langkah selanjutnya tentu kita akan menjalankan MonoDevelop sebagai text editor dari script Unity 3D atau script C#. Oke. Nah, ini seperti biasa saya akan melakukan proses debug terlebih dahulu untuk memastikan bahwa script tersebut sudah dikenali oleh compiler. Sini kita beri nama test script. Simpan. Lalu coba kita running. Nah, pastikan tulisan test scriptnya muncul di sini. Oke. Sudah muncul, maka ini saya nonaktifkan kembali. Nah, kita kembali dulu ke slide. Apa saja yang kita coba lakukan di sini adalah kita ingin berusaha mendeteksi input.acceleration. Ya, jadi di sini sudah diterangkan bahwa penanganan aksi accelerometer input adalah menggunakan sebuah kelas bernama input.acceleration atau kelas input pada metode bernama acceleration. Nah, di sini kita bisa lakukan proses pendeklarasian atau nanti saja input, kita tuliskan input dot sebentar. Oke. Nah, kita coba kembali, sepertinya saya mengalami kesulitan di sini input dot accel. Nah, kita tidak bisa mengakses metode acceleration. Sepertinya script input yang kita ciptakan di sini ya berbenturan dengan kelas input yang sudah dimiliki oleh Unity 3D. Sebaiknya kita ubah dulu scriptnya, ya, namanya, agar tidak bentrok. Kita rename dulu di sininya. Oke, kita buat bernama my input. My input. Oke, tentu di sininya pun kita harus ubah menjadi my input. Oke, my input. Nah, sekarang kita coba lagi input dot. Nah, itu ya, acceleration-nya baru muncul. Acceleration.x. Nah, kita bisa melihat bahwa x di sini tipe datanya adalah float, ya. Sehingga jika kita menginginkan nilai x kita simpan dalam sebuah variabel, maka variabel yang kita ciptakan harus juga bertipe data float. Misalkan adalah input x. Jadi kita berusaha mendapatkan koordinat x pada acceleration yang kita simpan dalam sebuah variabel yang kita ciptakan bernama input x. Nah, lalu kita ingin coba debug logkan nilai yang
ada di dalam variable input.x ini tentunya. Kita simpan. Lalu sekarang saya akan coba menjalankan programnya, lalu saya ingin melihat tampilan di konsolnya. Nah, itu di situ bisa terlihat bahwa nilai-nilai berubah. Ya. Jika saya miringkan handphone saya ke kanan, maka akan menghasilkan nilai negatif. Jika saya miringkan ke kiri, akan menghasilkan nilai positif. Ya. Kanan, negatif. Ya. Saya goyangkan ke kiri sekarang, adalah positif. Nah, sehingga di sini saya bisa memastikan bahwa handphone saya ya sudah bisa men-trigger ya method acceleration.x. Oke. Nah, ini saya nonaktifkan. Nah, sekarang kita akan belajar menggerakkan objek ini ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika handphonenya kita miringkan kita rotasikan ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Kita rotasikan ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Nah, di dalam slide di situ kita sudah menjelaskan bahwa kita ingin mengkombinasikan, mengkolaborasikan acceleration input dengan metode bernama transform.translate. Nah, kita buatkan di situ transform.translate. Nah, kita bisa lihat di situ. Transform.translate ini memiliki 3 buah parameter, X, Y, dan Z. Ya. Kalau kita beri nilai pada X, maka dia akan bergerak pada sumbu X, dan jika kita beri nilai pada Y, dia akan bergerak pada sumbu Y, dan jika kita beri nilai pada sumbu Z, dia akan bergerak pada sumbu Z. Jika kita berikan semuanya, maka dia akan mengkombinasikan pergerakan-pergerakan tersebut. Ya. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah pergerakan di sumbu X, sehingga yang kita berikan nilai hanya di sumbu X-nya saja. Sedangkan sumbu Y kita biarkan bernilai 0, dan sumbu Z kita biarkan juga bernilai 0. Jadi, setiap parameter ini dipisahkan oleh tanda koma. Berarti ini parameter X, ini parameter Y, dan ini parameter Z. Nah, karena kita ingin menggerakkan objek tersebut searah dengan sumbu X, maka yang kita beri nilai adalah input pada parameter X-nya dengan mengambil nilai dari situ. Ya. Sehingga apapun nilai yang di dalam input X, maka akan dijadikan sebagai nilai pada parameter X-nya. Oke, kita jalankan. Ini. Ya. Saya gerakkan ke kanan dan ke kiri handphonenya, saya rotasikan. Nah, seperti saya menggerakkan setir mobil gitu ya. Maka dia akan bergerak seperti itu. Nah, silakan dicoba ya. Lalu setelah kita berusaha membuat sebuah interaksi antara objek kubus dengan handphone kita, sekarang kita akan coba tingkatkan contohnya menjadi sebuah pesawat gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah game objek di sini. Create 3D cube. Oke, kita beri nama di sini adalah plane atau pesawat. Ya. Lalu kita akan duplicate plane ini.
Lalu kita buat seperti pesawat. Ya tentu tidak terlalu harus seperti sama ya. Kita beri nama di sini misalkan body gitu ya, body pesawat. Ini bodinya. Lalu kita duplicate lagi. Kita ingin membuat front wing, sayap bagian depan misalkan front wing. Ini sayap bagian depan. Lalu kita juga ingin duplicate, membuat sayap bagian belakangnya. Back wing. Seperti itu. Lalu kita kecilkan. Lalu kita bisa tambahkan tail atau ekor dari pesawatnya. Ya. Kita bisa tambahkan tail di sini. Kita duplicate juga. Oke, lalu kita bisa tambahkan kabin. Oke, tail. Ekor gitu jadi ya. Lalu kabin, kita akan membuatkan kabin di situ. Saya akan duplicate kabin dari body saja. Kabin pesawat maksudnya. Oke. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga kita punya pesawat seperti ini. Ya. Nah, kita ingin gerakan pesawat ini. Nah, tapi sebelumnya, kubus ini akan saya, yang latihan kita tadi ya, latihan kita ini akan saya nonaktifkan. Yang pertama itu, lalu plane ini akan kita jadikan sebagai induk atau parent dari semua objek yang ada di dalamnya. Sehingga kemanapun kita menggerakkan plane, dia akan bergerak. Bagaimanapun kita rotasikan plane-nya, dia pun akan berotasi. Oke. Nah, sehingga sekarang script yang ada di cube ini akan saya remove. Lalu akan saya attach ke dalam plane. Nah, sekarang yang ingin kita lakukan adalah kita ingin bisa menggerakkan pesawat tersebut ke kanan, berotasi kanan kiri seperti itu ya. Dan dia juga mempunyai kemampuan untuk kita gerakan maju mundur. Nah, sekarang mari kita modifikasi script yang sudah kita miliki di situ. Karena kita ingin menggerakkannya pada bukan hanya di dalam arah kanan kiri, ya, tapi maju mundur juga. Maka kita bisa tambahkan sebuah variabel yaitu untuk mendeteksi maju mundur itu pada sumbu Z ya. Coba kita lihat. Kita punya 3 buah sumbu dalam 3D environment. Ada X yang berwarna merah ini, Y yang berwarna hijau, dan Z yang berwarna biru. Dan jika ingin kita menggerakkan pesawat dalam arah depan belakang, maka yang perlu kita targetkan adalah sumbu Z. Sehingga di sini kita bisa lakukan input.acceleration.z. Ya. Nah,
Untuk arah depan maju belakang maju dan mundur ya kita bisa menggunakan input dot z. Berarti ini kita kosongkan, lalu ini kita ganti dengan input z. Nah, kita simpan, lalu coba kita jalankan. Oke, langsung sangat tidak ini ya, langsung hilang. Ini dikarenakan acceleration.z atau transform translate ini sangat cepat sekali pergerakannya sehingga kita bisa atur dengan mengalihkan dengan time delta time. Lalu juga kita bisa atur kecepatannya dengan menambahkan sebuah variabel speed tentunya ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah awal ini ya. Speed kita inisialisasi misalkan dengan nilai berapa ya, 10 F. Lalu berarti ini pun kita perlu kalikan dengan speed. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah itu ya, pesawatnya sudah bisa maju dan mundur. Namun kalau teman-teman juga bisa mempraktekannya, ini sedikit terbalik gitu ya. Ketika saya arahkan ke belakang, saya rotasikan ke belakang, handphone saya justru arahnya maju. Tapi ketika saya gerakan ke depan, justru arahnya mundur. Nah, ini bisa kita atasi dengan menambahkan minus di sini, gitu ya, atau di speednya saja. Lalu akan saya tambahkan sedikit speednya menjadi 15 agar lebih responsif, atau 20 ya. Simpan. Nah, oke. Maju, mundur ya. Oke, nah untuk pergerakan arah maju mundurnya sudah kita implementasikan. Sekarang kita tinggal mengimplementasikan pergerakan rotasi kanan kirinya. Seperti tadi kita akan menggunakan transform dot rotate untuk kali ini karena rotasi ditangani oleh rotate. Ya, transform rotate. Ini pun sama, dia memiliki 3 parameter X, Y, dan Z. Setiap parameter dipisahkan oleh koma. Nah, sekarang kita perhatikan dulu sumbu mana yang akan kita jadikan poros rotasinya. Tentu adalah sumbu Z, ya, karena Z-nya itu yang diam. Atau sumbu X. Sumbu Z, mari kita coba rotasikan di sumbu Z, karena Z yang menjadi poros rotasinya. Lalu, kita tambahkan input dot X di sana. Lalu, kita juga ingin menambahkan sebuah speed di sini, speed kecepatan untuk rotasi. Kita beri di sini rotation speed. Misalkan berapa ya? 5 misalkan. Ya, kalau kita di sini kita kalikan dengan rotation speed. Rotation speed, lalu kita simpan, lalu kita coba jalankan. Oke. Ini. Nah, jika saya rotasikan handphone saya, ya, maka dia juga akan ikut berotasi. Cuma seperti tadi, arahnya terbalik ya. Ketika saya rotasikan ke kiri, dia beloknya ke kanan. Ketika rotasikan ke kanan, justru beloknya ke kiri.
Nah, ini perlu kita sesuaikan seperti dengan cara yang tadi, yaitu kita tambahkan minus di sini. Simpan. Kalau kita jalankan kembali. Nah, itu sekarang sudah sesuai dengan arahnya. Saya majukan, lalu saya mundurkan, saya rotasikan. Ya. Oke. Nah, itu adalah tentang basic dari acceleromotor input. Tentu teman-teman bisa mengembangkannya dengan kasus-kasus yang lebih kompleks. Nah, saya ingin teman-teman semuanya mencoba, dan seperti biasa saya ingin teman-teman membuat sebuah tugas. Ya, saya akan berikan tugas seperti ini. Tugasnya adalah teman-teman menciptakan sebuah karakter. Karakternya tentu saya ingin tidak seperti ini, ya. Silakan teman-teman berkreativitas sendiri. Lalu tambahkanlah sebuah keterangan di dalam lognya, ya. Di dalam log sini, di void start, debug.log, name dan nama dan kelas masing-masing. Ya. Lalu setelah teman-teman berhasil membuatnya, seperti biasa teman-teman presentasikan dan direkam dalam sebuah screen recorder seperti yang saya lakukan, ya. Dan harus ditunjukkan di sininya debug.log-nya bahwa NIM-nya namanya siapa gitu ya. Di compile harus terlihat di dalam konsolnya ketika mempresentasikan dan direkam oleh video screen recorder. Lalu teman-teman simpan video tersebut di YouTube ataupun di Google Drive, lalu tuliskan link Google Drive atau YouTube-nya, lalu ketikkan dalam Microsoft Word, lalu Microsoft Word itulah yang diupload ke Indigo. Teman-teman akan mendapatkan nilai ketika saya dapat mengakses video tersebut. Oke, itu saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa mudah dalam mengerjakan tugas ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.